Salam guru penggerak, merdeka belajar. Perkenalkan, nama saya Nimade Ari Sumantari, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Karangasem, Bali. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Abang. Kali ini saya akan memaparkan tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Jika diibaratkan, maka guru ibaratnya petani, murid ibarat benih, dan sekolah adalah ladangnya. Ibarat petani sebagai guru yang menyebar benih, maka tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Hal ini berarti guru tidak boleh memaksa, karena anak mempunyai potensi bakat dan minat yang berbeda dan beragam. Mereka mempunyai hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Proses pembelajaran di kelas saya berlandaskan sistem AMONG, yaitu pendidik sebagai pamong yang memberikan tuntunan kepada anak dalam pembelajaran di kelas bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek, bukan objek, atau berpusat pada anak. Dalam sistem AMONG, kita harus menjaga batin peserta didik agar bahagia dalam belajar sehingga mereka belajar dengan maunya, bukan karena keterpaksaan. Hal ini sebagai bentuk kemerdekaan dalam belajar dan juga memberikan tuntunan bagi anak-anak agar dapat berkembang dengan selamat lahir maupun batinnya. Saya menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik, dan potensi yang luar biasa dalam dirinya. Untuk menciptakan merdeka belajar, dalam sistem AMONG, anak didik di sekolah diajarkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidik sebagai Tutwuri Handayani berperan memberikan dorongan, menuntun, mengasuh, dan membimbing anak sesuai kodratnya, agar jiwa mereka merdeka lahir dan batin. Pendidik memberikan kebebasan pada anak dalam memilih gaya belajar yang disukai oleh mereka. Pembelajaran yang mulanya menuruti instruksi berubah menjadi merdeka belajar. Hal tersebut berlandaskan pada trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo. Artinya, pendidik berada di depan menjadi teladan bagi anak didiknya. Ing Madyo Mangun Karso, artinya pendidik berada di tengah membangun semangat anak didiknya. Tut Wuri Handayani, artinya pendidik berada di belakang yang mengarahkan anak didik agar berani melangkah ke depan dan mampu bertanggung jawab. Pembentukan karakter peserta didik berdasarkan pada budi pekerti. Dalam hal ini, budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Hal tersebut sesuai dengan profil belajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, kreatif, kebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, dan mandiri. Hal yang bisa saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, melakukan diagnosis non-kognitif awal tentang gaya belajar, model pembelajaran yang diinginkan anak, penugasan yang ingin dilakukan. Yang kedua, menyadari tiap anak memiliki keunikan. Walaupun beberapa anak tidak memiliki ketertarikan akan suatu mata pelajaran, pasti dalam dirinya ada keistimewaan. Kita harus menggali potensi tersebut dalam kegiatan ekstrakurikuler dengan cara mengintegrasikan budaya lokal pada kegiatan sekolah. Yang ketiga, ketika belajar di kelas, kita harus memberikan selingan permainan dan simulasi digital agar peserta didik tidak bosan. Tentunya untuk mewujudkan pendidikan berdasarkan sistem AMONG, saya memerlukan berbagai dukungan dari segenap pihak. Hal ini sesuai dengan tri pusat pendidikan, yaitu yang pertama keluarga peserta didik, yang kedua pihak sekolah, dan yang ketiga adalah masyarakat. Demikianlah pemaparan saya tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia, guru penggerak, merdeka belajar, Indonesia maju.